dengan adabnya kita, benci dengan muamalahnya kita, benci dengan metode dan cara kita, bukan dengan konten yang apa yang kita sampaikan. Nah, di sini makanya para ulama kita terdahulu sebelum mereka mempelajari halal dan haram, yang pertama kali mereka pelajari apa? Akhlak. Bisa dipahami? Saya baca di sini nukilan dari Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Syekh Albani rahimahullah, "Ana ulahid ma'al asaf anna an-nas al-yawm yahtamuna bi janibil awwal ala wal ilm wa la yahtamuna bi janibil akhar ala wal akhlaq wal suluk." Aku melihat hari-hari ini, kata beliau, banyak orang-orang yang mereka memang semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat mempelajari akidah, semangat hudur di majelisnya para ulama, semangat. Akan tetapi aku tidak melihat kesemangatan mereka untuk memperhatikan akhlak dan adab mereka. Padahal Nabi SAW beliau menyebutkan dalam hadisnya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi." Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Nabi mengatakan dengan kalimat innama, yang menunjukkan hasr, pembatas. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak manusia dengan Allah dan akhlak manusia dengan manusia. Jadi ini inti dakwah Nabi, ini inti dakwahnya Rasul. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, "Wal waqi' annani kuntu fi ibtida'i talabi lil ilmi wa hidayatullah azza wa jalla iyaya ila tauhid al khalis." Dan yang menjadi kenyataan ketika aku pertama belajar, ketika Allah memberikan hidayah kepadaku kepada dakwah tauhid, maka aku melihat bahwasanya masalah yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam hari ini adalah masalah akidah. Masalah yang dihadapi oleh umat Islam adalah masalah tauhid. Masalah yang dihadapi oleh umat Islam jauhnya mereka dari akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang pertama aku lihat, dan itu yang kupikir masalah yang hanya ini tok yang menjadi masalah. Tetapi setelah sekian lama aku mendapatkan ternyata, kata Syekh Albani, bukan hanya masalah tauhid, bukan hanya masalah akidah, bukan hanya masalah syirik yang menjadi permasalahan umat, tetapi juga kata beliau jauhnya umat Islam dari akhlak Islam, jauhnya umat Islam dari adabnya Nabi Muhammad SAW dalam praktek dan kehidupan mereka. Subhanallah. Apa yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah haqiqah demikian, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita kurang peduli tentang masalah akhlak. Kita kurang peduli tentang masalah suluk. Kita kurang peduli dalam masalah muamalah. Ya, makanya saya sering menyampaikan di kajian, kalau membahas masalah bid'ah, ya kita memang merasa kita paling salafi. Kita merasa salafi maksudnya paling ikut Nabi SAW. Membahas masalah syirik, kita merasa paling kuat mengikuti sunnah Nabi. Kan begitu? Wah, saya nggak mau ikut acara begini, saya nggak ikut cara begini, saya nggak mau ikut cara begini. Banyak hal kita berusaha untuk menjauhi. Tapi kalau udah berbicara masalah akhlak, berbicara masalah adab, berbicara masalah muamalah, jeblok sudah. Ya, makanya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Bisa difahami? Anda jangan mengaku diri Anda sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW kalau akhlaknya kita jauh dari akhlaknya Rasulullah. Kita jangan mengaku berjalan di atas manhaj salaf hanya sebatas saya nggak ikut acara ini, nggak ikut acara itu, nggak ikut acara ini, dan itu sementara akhlak kita tidak kecium sedikit pun dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga saya pada kajian pada pertemuan hari ini akan menyebutkan beberapa sikap dan bagaimana cara Nabi kita SAW bermuamalah dengan manusia. Ya, bagaimana keseharian beliau di rumah beliau, bagaimana keseharian beliau dengan sahabat-sahabat beliau, bagaimana keseharian beliau dengan orang-orang yang memang membutuhkan sesuatu dari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mereka dari sisi ekonomi adalah orang-orang yang stratanya di bawah. Saya sebutkan beberapa contoh. Nabi kita Muhammad SAW di dalam beliau bergaul, beliau memilah-milih
Bagaimana cara beliau bersikap tergantung ya kondisi dan keadaan orang. Kalau orangnya memang suka berperasaan, maka Nabi menjaga. Tapi kalau orangnya memang agak apa ya? Ya misalnya nih dalam pergaulan kita sehari-hari. Ada misalnya kita lagi sedang ngobrol, kita pegang HP. Ada orang mengatakan, "Akhi, fokus dulu sama saya. Kita bicara dulu, ente sibuk aja sama HP." Ada orang kayak gitu kan? Ada orang terkadang ketika kita pegang HP, dia mengatakan, "Afwan akhi, mungkin antum sibuk, mungkin besok lah saya ketemu lagi." Ada orang model seperti itu kan? Beda-beda kan kondisi orang. Nah, waktu itu Nabi SAW sedang berada di rumah beliau. Dan lutut beliau pada waktu itu terlihat, dan beliau sambil tidur-tiduran. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan izin. Dan Nabi enggak mengubah tempat duduk beliau, tetap dalam kondisi seperti itu. Kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi tetap enggak menutup lutut beliau dan tetap beliau sambil tidur-tiduran. Tapi ketika datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi duduk, beliau tutup lutut beliau. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala jadi penasaran. Kenapa kok ketika masuk Abu Bakar, kenapa masuk Umar, Rasulullah nggak mengubah posisi tidur beliau dan lutut beliau masih kelihatan. Kenapa ketika masuk Utsman bin Affan beliau duduk? Ditanya setelahnya kepada Aisyah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Aisyah, tidaklah aku malu dengan seorang laki-laki yang malaikat Jibril malu kepadanya." Dalam sebagian riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Utsman itu laki-laki yang pemalu. Sehingga aku khawatir kalau seandainya aku dalam posisi seperti itu, dia tidak jadi menyampaikan hajatnya kepadaku. Dilihat, oh Rasulullah mungkin sedang istirahat. Oh Rasulullah mungkin sedang bersantai. Mungkin dia akan mengatakan, "Maaf ya Rasulullah, mungkin besok saya balik lagi. Ya mungkin antum lagi sibuk, pergi." Makanya Nabi segera duduk, jangan sampai nanti Utsman tidak jadi menyampaikan hajatnya. Adapun Abu Bakar, adapun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tipikalnya tidak seperti tipikal Utsman bin Affan. Sekecil itu dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedetail itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan maksud dan tujuan jangan sampai menggores perasaan orang. Luar biasa. Luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menolak sesuatu, beliau hampir tidak pernah mengatakan tidak. Kalau beliau menolak sesuatu, beliau akan mendatangkan kalimat-kalimat yang lain walaupun beliau nggak mau. Tapi beliau nggak mengatakan tidak. Karena kalau dikatakan tidak, terkadang orang ada kekecewaan pada dirinya, ada rasa berat untuk dirinya. Akhi, nggak bisa, berat ya. Tapi Nabi kita menggunakan kalimat-kalimat yang membuat orang itu nggak berputus asa. Tapi diantaranya Rasulullah mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Taib la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ud'ullahu li an akuna minhum." Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab tadi. Kan begitu? Kata Nabi, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Kemudian datang lagi sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, doakan saya juga supaya bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab." Apa kata Nabi? Enggak mau saya. Ente kemana dari tadi? Tidur aja. Bukannya fokus? Enggak. Kata Nabi, waqad sabaqaka Ukasha. Sahabatmu Ukasha telah mendahuluimu. Jadi Rasulullah ingin memberikan motivasi kepadanya, coba kamu tadi lebih dahulu, mungkin kamu akan dapat. Maka ini pelajaran buat engkau ke depan ketika ada kebaikan, bersegeralah melakukan kebaikan, jangan sampai kalah lagi. Jadi ketika Rasulullah menolak sesuatu, beliau memberikan motivasi. Itu kehebatan Nabi kita cara berinteraksi dengan manusia. Itu kehebatan beliau cara bermuamalah. Bisa difahami para hadirin? Terkadang ketika katakan tidak, membuat orang putus asa. Bisa difahami? Taib. Datang orang-orang pada waktu itu mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, harga barang di pasar itu sudah nggak menentu ya Rasulullah. Tolong engkau tentukan harga barang di pasaran." Taib, engkau tolong mau tentukan harga barang di pasaran supaya harga barang itu seragam. Makanya dalam pembahasan fikih
apakah boleh pemerintah menentukan harga barang di pasar ataukah tidak boleh? Kalau sistem komunis, sistem perdagangan komunis, semua masalah perniagaan, perdagangan itu semua diatur oleh pemerintah. Pemerintah yang mengatur harga gula sekian, harga ini sekian, semua diatur. Adapun dalam sistem Islam, ketika Nabi SAW diminta oleh para sahabat untuk menentukan harga barang di pasaran, Nabi SAW menjawab, aku tidak mau nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah ada orang yang menuntut aku telah mendolimi harta mereka. Nabi nggak mengatakan apa? Tidak, enggak. Itu yang beliau jawab, saya tidak mau nanti dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah ada orang yang menuntut saya, ya, saya telah mendolimi harta mereka. Itu dijawab oleh Nabi. Jadi ada dua syahid di sini. Syahid Rasulullah tidak mengatakan tidak. Syahid yang kedua, Rasulullah tidak menentukan harga barang di pasar. Ini menunjukkan bahwasanya manhaj atau sunnahnya Rasulullah atau metode dalam Islam, harga barang itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Para pedagang itu memiliki kebebasan dalam mengatur harga barang, karena itu untuk menekan terjadinya krisis ekonomi, atau itu menjadi sebab agar barang itu tidak naik. Bagaimana logikanya? Disebutkan seorang pakar fikih tentang perdagangan dalam Islam, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau menjelaskan, saya bahasakan dengan bahasa saya. Misalnya di Makassar ini banyak kebutuhan hari-hari yang tidak diproduksi di Makassar, harus datangkan dari luar. Datang dari Jakarta, datang mungkin dari Kendari atau dari tempat-tempat yang lainnya. Nah, ketika mereka para pedagang tadi yang memiliki barang-barang yang banyak, mereka mau masuk ke Makassar. Ketika mereka akan masuk Makassar, mendengar Gubernur Makassar menentukan semua harga barang di sini, gula, semuanya ditentukan, nggak boleh dinaikkan, nggak boleh begini, semuanya seragam. Akhirnya membuat para pedagang-pedagang besar itu enggan untuk masuk ke Makassar. Karena di sana harga barang ditentukan, repot kita berniaga. Nah, ketika pemasok barang itu sudah semakin jarang masuk ke Makassar, sementara itu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan setiap hari masyarakat, akhirnya kebutuhan tersebut semakin sedikit, semakin sedikit. Sementara itu terus dibutuhkan setiap hari. Nah, ketika barangnya langka, sementara kebutuhan setiap hari dibutuhkan, maka akan membuat apa? Harga barang naik. Itu pandangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Kenapa dalam Islam itu tidak ditentukan harga barang di pasar, semua orang itu bebas untuk menentukan harga barang, kecuali disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada hal-hal yang memang dengan barang tersebut akan berefek kepada naik dan turunnya barang. Ya, makanya di negara kita pemerintah di sana menentukan harga bensin dan harga solar, karena itu sangat berefek dengan naik dan turunnya barang yang lainnya. Kan begitu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan barang-barang seperti ini tidak masalah untuk ditentukan harga barang di pasar. Tapi inti yang ingin saya sampaikan, saya ingin sampaikan apa tadi? Nabi tidak pernah menjawab apa? Tidak. Beliau akan menggunakan kalimat yang lainnya. Waktu itu Fatimah radhiyallahu taala anha datang menjumpai ayahanda beliau, ya Rasulullah, jadikanlah kepada saya seorang pembantu yang bisa membantu saya bekerja mengurusi Ali dan mengurusi anak saya Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW berkata kepada putri beliau Fatimah, wahai Fatimah, maukah kutunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu? Engkau berzikir sebelum engkau tidur, maka engkau akan punya kekuatan seperti kekuatan ada pembantu bersama engkau. Nabi nggak mengatakan memang ente sudah nikah nyusahin bapaknya tiap hari, nggak ada. Ya, atau berkata ini urusan kamu, perempuannya kerja, kalau kamu jangan usah kawin dari awal. Nabi nggak mengatakan demikian. Atau Nabi menjawab, enggak, saya nggak mau. Enggak, Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu? Itu yang ingin saya sampaikan, ingin saya tegaskan para hadirin dan hadirat. Nabi itu memilih kata-kata bagaimana kata itu seminim mungkin jangan sampai menggores hati orang lain. Bisa difahami? Inilah sunnah Rasulullah, inilah akhlaknya Nabi. Kadang-kadang subhanallah, orang baru duduk sama kita 1 jam, baru kenal nih 1 jam baru duduk sama kita, sudah sekian kalimat menggoreskan hati kita. Baru duduk 1 jam, belum 1 hari, belum 2 hari, belum 3 hari. Ya kalau duduk mungkin sudah 1 minggu, sudah ribuan kalimat yang menyakitkan. Cuman masalahnya mengaku saya paling cinta sama Nabi. Saya ini orang yang paling suci
ya pengikutan saya kepada Rasulullah. Kamu pikir ikut Rasulullah cuma jenggot aja? Kamu pikir ikut Rasulullah cuma nggak buat hal-hal yang kamu anggap bid'ah? Ya, ikut Rasulullah adalah ikut juga bagaimana akhlak dan adab beliau. Bisa dipahami? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimakumullah, muamalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang membutuhkan hajat kepada beliau. Iya. Pada waktu itu antum lihat bagaimana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki tiba-tiba, "Ya Rasulullah, saya telah celaka ya Rasulullah. Saya telah mendatangi istri saya di siang hari bulan Ramadan. Apa yang harus saya lakukan wahai Nabi?" Kemudian kata Nabi SAW, hendaknya kau memerdekakan budak. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya nggak punya budak." Kemudian yang kedua, "Kalau kamu tidak punya budak, kamu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan." Dia berkata, "Ya Rasulullah, di bulan Ramadan saja yang 1 bulan saya tidak sanggup, apalagi di luar Ramadan 2 bulan lagi ya Rasulullah, nggak sanggup saya ya Rasulullah." Sabar nggak Nabi? Sabar. Nabi nggak mengatakan udah inti buat dosa, inti buat maksiat, dikasih solusi nggak sanggup, makanya besok pikir-pikir. Enggak. Nabi terus memberikan solusi. Kata Rasulullah SAW, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini orang miskin ya Rasulullah, nggak sanggup saya kasih makan 60 orang miskin." Iya, lagi-lagi Nabi sabar nggak? Sabar Nabi. Ya udah, ya saya sibuk, udah kamu cari jalan solusi sendiri. Enggak. Nabi pulang ke rumah beliau, ambil makanan untuk 60 orang miskin. Rasulullah berkata, "Ini kau sedekahkan kepada orang dari makanan ini kepada 60 orang untuk membayar kafarah." Dia berkata, "Ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih miskin di kota ini dibandingkan saya. Nggak ada orang lebih miskin di kota Madinah dibanding saya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ya sudah, kamu sedekahkan untuk dirimu dan keluarga." Subhanallah. Nabi tidak hanya sabar melayani sahabat-sahabat beliau ketika mereka punya masalah, tapi juga Rasulullah memberikan solusi kepada siapa? Orang fakir, orang miskin. Ya, jadi subhanallah, Rasulullah itu punya waktu dengan orang miskin. Terkadang mohon maaf, kadang-kadang kita hanya punya waktu dengan orang kaya. Ya, hanya membalas telepon, balas WA hanya orang kaya. Yang mau bertemu hanya cuma orang kaya. Tapi orang-orang yang nggak punya kedudukan sosial, apalagi penampilannya nggak menarik, apalagi kelihatannya nggak ada uang, ya harus ketemunya harus berlapis-lapis. Harus berlapis-lapis ketemunya. Protokolernya terlalu ribet. Ya, apalagi mau minta solusi. Untuk nanya sebuah soal kadang harus berlipat-lipat, harus berlapis-lapis. Ajib ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling terhormat, manusia yang paling mulia. Tapi subhanallah, bagaimana beliau bergaul dan bermuamalah dengan manusia dengan segala stratanya. Ya, pada waktu itu ada seorang wanita. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menghibahkan diriku kepada engkau ya Rasulullah." Tiba-tiba ada seorang sahabat, ya mungkin karena dia memang sudah pingin kali nikah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kamu memang tidak ada hajat dengan dia, Rasulullah, nikahkan saja dengan saya ya Rasulullah. Nikahkan saja dengan saya." Kemudian kata Nabi SAW, "Ya sudah, engkau cari mahar supaya engkau bisa menikah dengan dia." Dia pulang ke rumah, dia nggak mendapatkan apa-apa. Ya, kata Rasulullah, "Iltamis walau kana khatimah min hadid." Carilah walaupun cincin dari besi. Nggak punya ya Rasulullah, cincin dari besi pun saya nggak punya. Saya cuma punya baju di badan saya. Kalau seandainya saya kasih dia sebagai mahar baju ini, ya sudah, saya nggak punya baju lagi mau saya pakai ya Rasulullah. Gimana sikap Nabi kita? Sabar nggak? Ini orang miskin ini, baju toh, hartanya cuma baju di rumah. Dilayani oleh Nabi, dilayani. Akhirnya kata Rasulullah, "Zawattuka bima ma'aka minal Qur'an." Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Al-Qur'an. Iya, subhanallah. Jadi teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, antum bisa bayangkan kan, ketika Rasulullah SAW sakit di hari Kamis,
dan kemudian beliau meninggal di hari Senin. Beberapa hari mereka tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan bagaimana kesedihan mereka, antum bisa bayangkan bagaimana kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya Nabi di tengah-tengah mereka, yang biasanya Nabi bermuamalah dengan mereka, terkadang mencandai mereka, terkadang memberikan solusi dalam hidup mereka, terkadang memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka dengan Allah, mengingatkan mereka dengan akhirat. Antum bisa bayangkan bagaimana kerinduannya mereka. Sampai-sampai di hari Senin subuh hari Nabi membuka tirai rumah beliau. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, aku melihat seakan-akan wajah Rasulullah seperti rembulan yang sangat indah. Sampai-sampai kami terfitnah ya dengan wajahnya Rasulullah, kami ingin membatalkan salat kami. Hampir terfitnah mereka, ingin bubar salat, ingin memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitulah akhlak, etika, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terkadang kita para hadirin, orang berpikir walaupun dia nggak pernah mengucapkan dengan lisannya, terkadang dia terbesit dalam hatinya, kapan mati dia ya? Kok nggak mati-mati? Kita masih hidup, orang berharap supaya kita mati. Iya, justru terkadang wah ada dia, kalau ada dia malaslah saya. Kamu mau pergi? Ya, sama siapa? Si fulan, oh nggak jadilah. Kalau dia saya nggak mau. Subhanallah. Kenapa para hadirin? Karena kita nggak menjaga hal yang seperti ini. Taib. Kemudian kepedulian Nabi SAW kepada para penuntut ilmu. Kepedulian Rasulullah SAW kepada orang yang fakir, yang nggak punya apapun, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berdiri di pinggir jalan. Ya, siapa yang lewat akan beliau tanyai supaya bisa diajak makan ke rumahnya. Ya, jadi pertama lewat Abu Bakar, beliau tanya semua soal. Beliau bukan ingin cari tahu apa jawabannya, tetapi supaya diajak makan ke rumah Abu Hurairah. Abu Bakar karena lapar. Kemudian ditanya, Abu Bakar menjawab, kemudian Abu Bakar berlalu. Kemudian lewat Umar bin Khattab. Ketika lewat Umar bin Khattab, diajukan sebuah soal. Kemudian dijawab oleh Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab berlalu. Lewatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah tahu ini. Ya Abu Hurairah, ayo ke rumah saya. Kita makan di rumah saya. Kemudian sesampai di rumah, Rasulullah bertanya kepada istri beliau, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah? Kemudian kata istri Rasulullah, ya Rasulullah, ada susu, orang memberikan hadiah tadi susu. Ya, kemudian diambillah susu tadi. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, panggil semua sahabat-sahabatmu yang ada di Sufah supaya kita bisa minum bareng hari ini. Siapa itu ahlu sufah? Orang fikir, orang fakir, orang miskin, santri, nggak punya apa-apa dari sisi dunia. Orang fuqara, nggak punya rumah, tinggal di masjid. Tapi subhanallah, Rasulullah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, manusia yang paling terhormat di muka bumi ini, manusia yang paling suci, manusia yang paling sibuk di dunia. Tapi beliau punya waktu dengan orang-orang miskin. Beliau punya waktu dengan orang fakir. Beliau masukkan orang fakir ke rumah manusia yang paling terhormat di muka bumi ini. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya setelah dikatakan panggil semua sahabat-sahabatmu, Abu Hurairah berpikir ini susu saya saja nggak cukup ini satu gelas, apalagi dipanggil semua yang ada di Sufah. Ya mau gimana lagi, perintah Nabi kan, dipanggil semuanya. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, orang yang paling terakhir minum adalah orang yang menuangkan minuman. Jadi kamu kasih minum dulu sama saudara-saudara kamu. Ya mau gimana lagi, ini perintah Nabi. Subhanallah, ya Rasulullah tidak hanya memberikan minuman kepada mereka, tapi menghibur mereka dengan kalimat-kalimat. Kemudian akhirnya subhanallah, mukjizatnya Rasulullah, mereka minum semuanya. Minuman masih tersisa. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, tinggal saya dengan kamu yang belum minum ya Abu Hurairah. Minum ya Abu Hurairah. Minum. Kemudian kata Rasulullah, tambah ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, perutku sudah penuh, aku sudah kenyang. Subhanallah. Ya, ini diantara akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW, yang terkadang kita punya kesibukan sedikit, diberikan sedikit ilmu oleh Allah, diberikan penerimaan sedikit oleh Allah di mata manusia, dah nggak punya waktu.
Harus lihat protokoler yang sangat panjang, ribet. Nggak ada bedanya dengan ketemu presiden. Ya, nggak ribet sebenarnya, seribetnya seribet mengundang para artis. Ya akhi, kita sebagai seorang penuntut ilmu, Rasulullah mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan hal berita yang indah, jangan membuat orang itu lari. Ya, ini diantara sudut akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga muamalah Nabi kita dengan anak kecil. Kebetulan ada anak kecil di sini ya. Bagaimana sikap Nabi kita dengan anak kecil? Pada waktu itu, para hadirin dan hadirat, Rasulullah sedang duduk. Di sebelah kanan beliau ada anak kecil. Di sebelah kiri beliau ada orang tua. Kebiasaan beliau ketika minum itu beliau berikan minuman dulu ke sebelah kanan. Kayak begitu. Nah kebetulan di sebelah kanan anak kecil. Baik. Nah kalau majelisnya kita ada anak kecil di majelis, biasanya diapakan anak kecil? Mana yang paling kecil di sini? Nah, ini, yang pakai peci hitam. Misalnya lagi duduk-duduk sama orang tua nih, orang tua semuanya, ada kita duduk nongkrong di situ sama anak kecil. Kira-kira diapakan? Diapakan biasa sama orang tua? Disuruh duduk apa disuruh pergi? Suruh pergi apa suruh duduk? Hah? Suruh pergi ya? Udah anak kecil sana-sana, ini urusan orang tua nih, kecil-kecil gabung ke sini. Kan begitu kan? Tapi subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada anak kecil tadi, wahai anak kecil, apakah engkau memberikan izin kepada saya untuk memberikan minuman kepada orang tua dulu? Minta izin Nabi sama anak kecil, coba. Minta izin sama anak kecil. Ini Nabi, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Kata anak kecil ini, ya Rasulullah, saya tidak mau ya Rasulullah. Ya, saya ingin kalau minum dari bekas bibir engkau. Kalau engkau berikan sama mereka, nggak kena bibir engkau, saya kena bibir mereka, nggak mau saya Rasulullah. Akhirnya sudah kata Nabi, minum kamu sudah. Subhanallah. Ini sekelumit ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sana ada akhlak Rasulullah dengan istrinya, Rasulullah dengan anaknya, Rasulullah dengan sahabatnya dan lain sebagainya. Karena waktu kita yang sudah selesai, dan ya mungkin ini adalah pembahasan-pembahasan yang terkadang kita anggap sepele, kita anggap nggak penting, kita anggap remeh, kita anggap bukan, seakan-akan bukan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Harus digali, harus kita tekun mempelajarinya agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang menjaga hubungan dia dengan Allah, dan muslim yang menjaga hubungan dia dengan manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita diskusinya atau tanya jawabnya nanti malam saja ya. Gimana Yudi? Nanti malam ya. Insyaallah nanti kita tanya jawabnya nanti malam saja. Mungkin waktunya bisa lebih panjang ya. Ya mungkin kan udah mengantuk atau mungkin sebagian belum makan kan. Jadi kasih haknya dulu. Perut butuh hak, mata juga butuh hak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.